Halo, selamat pagi Ananda. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran pagi ini, ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran adalah mengamati tanaman di sekitar terkait perkembangbiakan vegetatif dan manfaatnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami, ya, makhluk hidup yang baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, ya, antara lain tunas, melalui tunas. Contohnya di situ ada pohon pisang, ya, berkembang biak dengan tunas, anak tanaman yang tumbuh dari bonggolnya, ya. Yang kedua dengan cara spora, ya, itu ada contohnya, ya. Lalu yang ketiga dengan akar tinggal atau rizoma, juga itu ada contohnya, ya. Mungkin di sekitar rumah Ananda ada pohon jahe, kunyit, lengkuas, ya. Nah, itu contoh rizoma atau akar tinggal. Kemudian yang keempat, perkembangbiakan melalui geragih, ya, atau stolon. Nah, di situ juga Ananda bisa lihat geragih atau stolon, yaitu batang yang menjalar di atas tanah, ya. Kemudian yang dengan umbi. Umbi terbagi beberapa bagian, antara lain umbi batang, itu ada contohnya juga, ya, tanaman kentang. Lalu ada yang kedua atau yang B, umbi lapis, contohnya bawang merah, ya. Lalu yang C ada umbi akar. Di situ juga ada gambarnya, ya. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami, ya. Nah, yang pertama melalui spora. Spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Spora dapat dilihat menggunakan mikroskop, ya, atau alat lensa pembesar. Kedua, akar tinggal atau rizoma, ya. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah, ya. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Tadi sudah Bapak berikan contohnya jahe, lengkuas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis yang berlapis-lapis umbinya. Ananda kalau melihat bawang merah dikupas, itu ada lapisan-lapisan sampai di dalam, ya. Umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas yang disebut umbi lapis, ya. Nah, umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang yang mengembang atau membengkak atau menggembung di dalam tanah. Contohnya ada, ya, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, bunga tulip. Itu contohnya umbi tadi, ya, umbi lapis.
Selanjutnya yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah umbi pada ubi jalar dan kentang yang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah. Ya. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan, terutama jat tepung. Ya. Nah, jenis umbi ini disebut umbi batang. Contohnya ubi jalar dan kentang. Ya. Yang kelima, umbi akar. Adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ini disebut umbi akar. Contohnya tumbuhan bunga dahlia, ya, wortel dan lain, ada lobak dan sebagainya. Yang keenam, geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah, itu yang disebut dengan geragih. Tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ya, tumbuhan geragih. Di situ ada ya, pegagan, arbai, semanggi, ya, dan sebagainya. Itu adalah contoh tumbuhan geragih. Ya. Yang ketujuh, melalui tunas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Ada lagi selain pisang, ya, bambu. Nah, itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Berikutnya, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kalau tadi sekarang kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Tadi kita bahas yang alami ya. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Contohnya dengan cara mencangkok. Anda bisa melihat itu contoh mencangkok ya. Tanaman yang bisa dicangkok biasanya tanaman dikotil atau yang beranting. Ya, kemudian ada lagi secara mengenten, ya. Kemudian ada lagi stek, ya. Itu contoh mengenten, menyambung mata tunas. Kemudian dengan stek batang bisa, stek daun juga bisa, ya. Kemudian okulasi, ya. Lalu merunduk, ya, menarik bagian ranting ke tanah, lalu ditimbun dengan tanah, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian, di situ ada cara-cara perkembangbiakan vegetatif buatan, ya, cara mencangkok ranting batang yang dikupas kulit daunnya. Kulit batangnya lalu dibersihkan, kemudian diberi tanah, dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, diikat. Nah, itu adalah cara mencangkok. Kemudian dengan cara yang lainnya ya, mengenten. Nah, itu contohnya ada ya, contoh dari mengenten. Kemudian selanjutnya dengan cara stek, ya, ada stek batang, itu menanam batang ubi kayu, ya. Lalu ada lagi perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk, ya. Di situ ada prosesnya, caranya melalui merunduk, ya. Anda bisa melihat gambar dan memperhatikan. Lalu dengan cara okulasi, nah, Anda juga bisa melihat bagaimana cara perkembangbiakan buatan secara okulasi, ya. Nah, demikian tadi Ananda
Bapak sudah menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, baik vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Nah, mudah-mudahan Ananda tadi dapat menyimak dengan baik dan nanti dapat mengerjakan tugas dengan baik, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi, ya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu berdoa, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat.